pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Pak Michael harap anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat untuk menjalani hari ini. Nah, sebelum kita berdevosi, Pak Michael mau bertanya, siapa yang tadi pagi ketika bangun tidur langsung berdoa? Ada? Coba kalau ada, angkat tangannya, Pak Michael mau lihat. Nah, buat yang berdoa, good job. Tetap dilakukan kebiasaan baiknya. Buat yang belum berdoa, Pak Michael ingatkan untuk anak-anak itu berlatih untuk setelah bangun tidur, anak-anak bisa berdoa dulu. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya untuk bersyukur atas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada anak-anak. Anak-anak masih diberikan kesehatan, anak-anak juga dijaga selama tidurnya sehingga anak-anak bisa tidur dengan nyaman. Nah, anak-anak, itulah pentingnya doa sebelum anak-anak melakukan aktivitas. Nah, sekarang Pak Michael mau mengajak anak-anak untuk menyanyi. Sebelum itu, Pak Michael mengajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama. Kita nyanyi lagu yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia.
kita bernyanyi, kita ingin mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Sebelum itu, Pak Michael ingin mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas pagi yang indah ini Tuhan. Kami dapat berkumpul bersama-sama untuk melakukan devosi pada pagi hari ini. Tuhan berkati anak-anak supaya anak-anak dapat memperhatikan dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Tuhan, sebentar kami ingin melakukan devosi, Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Pak Michael mau ingetin nih. Anak-anak silahkan siapkan Alkitabnya, kemudian duduk yang rapi dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi anak-anak, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Petrus 1. Kita buka sama-sama 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-4 sampai ke-8. Pak Michael akan bacakan untuk anak-anak semua. Dengan judul perikop, panggilan dan pilihan Allah. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, jadi anak-anak, Pak Michael mau kasih tahu, selain tubuh anak-anak yang bertumbuh makin hari makin tinggi, makin besar, nah iman anak-anak juga harus bertumbuh. Nah, Pak Michael mau kasih contoh. Contohnya tanaman atau tumbuhan yang anak-anak lihat. Nah, itu semua bisa tumbuh karena dirawat, disiram, dan dikasih pupuk. Nah, bagi anak-anak yang punya tanaman, pasti anak-anak pernah membantu orang tua untuk menyiram tanaman atau memberikan pupuk. Nah, itu semua dilakukan untuk agar tanaman itu bisa bertumbuh. Nah, begitupun juga kita ya anak-anak manusia itu juga perlu bertumbuh. Tidak hanya jasmani atau fisik kita, tetapi rohani kita atau iman kita kepada Kristus. Nah, anak-anak, di ayat yang tadi Pak Michael baca disebutkan bahwa Tuhan Yesus telah menganugerahkan kepada anak-anak. Nah, kira-kira kalau Tuhan Yesus sudah memberikan anugerah kepada anak-anak dan Pak Michael, kira-kira anak-anak dan Pak Michael harus bagaimana? Apakah kita harus diam aja, kemudian hidup sesuka hati kita? Kan nggak seperti itu ya anak-anak. Kita walaupun sudah dikasih anugerah sama Tuhan, kita harus hidup dengan bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab dalam apa? Dalam menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Contohnya tadi yang Pak Michael kasih tahu anak-anak di awal ketika kita mulai devosi, yaitu apa yang pertama? Berdoa. Berdoa kepada Tuhan itu dapat meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Karena dengan kita berdoa, kita dapat berinteraksi dengan Tuhan ya. Anak-anak dapat menceritakan hari ini anak-anak ngapain aja di sekolah ataupun di rumah. Nah, anak-anak bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara
berdoa. Nah, kemudian yang selanjutnya itu membaca firman Tuhan. Nah, itu juga penting ya anak-anak. Selain ketika kita devosi, kita juga harus rajin dalam membaca firman Tuhan itu setiap hari. Kita harus latihan. Nah, kemudian setelah berdoa, setelah membaca firman, nah ada juga kita melakukan puji-pujian. Nah, seperti tadi di awal kita menyanyikan sebuah lagu. Nah, itu termasuk ke dalam puji-pujian. Nah, ketiga hal itu dapat anak-anak lakukan untuk meningkatkan iman anak-anak itu kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi pasti banyak anak-anak yang bilang, "Pak, baca Alkitab, berdoa, dan menyanyi bagi Tuhan itu mungkin bukan hal yang mudah." Dan pasti ada beberapa anak-anak yang malas atau mungkin bilang, "Pak, saya banyak tugas, jadi saya tidak bisa melakukan hal itu untuk berdoa, membaca Alkitab." Nah, itu salah ya anak-anak. Nah, kita harus meluangkan waktu kita untuk Tuhan ya. Tuhan udah kasih kita waktu sama semuanya ya, 24 jam. Jadi tidak ada yang kurang atau tidak ada yang lebih. Jadi anak-anak dari 24 jam itu, anak-anak hanya perlu menyempatkan waktu 30 menit atau mungkin 1 jam untuk Tuhan. Entah itu berdoa, anak-anak membaca Alkitab. Nah, itu anak-anak sudah memberikan waktu untuk anak-anak itu belajar untuk bertumbuh. Nah, mungkin anak-anak bertumbuh itu bukan merupakan hal yang mudah. Bukan hal yang enak juga untuk kita jalani. Tapi percayalah, kalau kita bersungguh-sungguh, kita sabar dalam melakukan proses itu, nah kita akan bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, ketika kita sudah bertumbuh, Tuhan pasti akan pakai kita dengan luar biasa. Nah, mungkin anak-anak juga banyak yang berkata atau banyak yang berpikir bahwa, "Pak, mungkin kita masih terlalu kecil atau kita masih anak-anak untuk melakukan pertumbuhan tersebut." Nah, itu pemikiran yang salah ya anak-anak. Nah, justru dari kecil Tuhan mau anak-anak untuk bertumbuh. Agar apa? Agar ketika nanti anak-anak dewasa, anak-anak dapat semakin mengenal Tuhan Yesus. Nah, kalau anak-anak sudah mengenal Tuhan Yesus, nah pasti anak-anak tahu rancangan dan tujuan Tuhan itu pasti yang terbaik buat anak-anak. Jadi, anak-anak sangat penting untuk kita melakukan pertumbuhan tersebut. Nah, terakhir Pak Michael ingin mengingatkan lagi buat anak-anak yang belum belajar untuk berdoa setiap pagi atau sebelum tidur, terus anak-anak yang belum membaca Alkitab, Pak Michael mengajak semua anak-anak untuk belajar ya, untuk belajar bersama-sama kita berproses dalam pertumbuhan rohani kita. Nah, tidak hanya tubuh yang dikasih makan sehingga kita dapat bertumbuh, tetapi iman kita juga harus dikasih makan, yaitu dengan yang tadi Pak Michael sebut ya, dengan membaca Alkitab, dengan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan berdoa, itu juga dapat menambah iman kita ya. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu ini. Tuhan, ajar kami untuk belajar untuk taat dan untuk berproses dalam menambah iman kami, agar kami ini dapat bertumbuh secara rohani kami, dan agar kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk taat dalam pertumbuhan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Oke anak-anak, sampai di sini devosi kita pada hari ini. Semangat untuk menjalani hari ini. God bless you. I love you. Sampai jumpa anak-anak.